Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firendi Aswal, NIM 2121260, kelas PAI 2G. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hafalan saya mengenai UTS mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Yaitu soalan yang pertama. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan. Nomor 2. Sebutkan ada berapakah periodisasi sejarah Islam menurut Profesor Dr. Harun Nasution. Ada 3, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Soal nomor 3. Jelaskan strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah pada periode awal Mekah. Pada periode awal Mekah, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan mulai berdakwah secara terang-terangan pada tahun yang keempat. Soal nomor 4. Pada tahun berapakah Rasulullah hijrah ke Madinah? Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Soal nomor 5. Perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan sosial, serta kemajuan di bidang arsitektur dan militer. Keenam, pada tahun berapakah Abbasiyah berakhir? Dinasti Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 Masehi. Ketujuh, apa yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah? Yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah yaitu serangan dari pasukan Mongol ke kota Baghdad. Nomor 8. Berapa lamakah Perang Salib berlangsung? Perang Salib berlangsung selama hampir 2 abad. Nomor 9. Sebutkan faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Salib. Faktornya yaitu ada faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Nomor 10. Pada tahun berapakah Perang Salib berakhir? Perang Salib berakhir pada tahun 1261 Masehi. 11. Jelaskanlah asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol ialah suku pedalaman yang hidup di daerah pegunungan Mongolia. 12. Sebutkan dampak positif invasi Mongol bagi pasukan Mongol. Ada 3 dampak positifnya, yaitu yang pertama dapat mengenal peradaban Islam, yang kedua dapat mengenal berbagai bahasa, dan yang ketiga dapat mengenal bahan peledak. 13. Sebutkan dampak negatif invasi Mongol bagi umat Islam. 1. Hancurnya aset-aset penting dan bersejarah bagi umat Islam. Dan yang kedua, kehilangan para penghafal Al-Quran. 14. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya invasi Mongol? Ada 2 faktor secara garis besar, yaitu yang pertama faktor politik dan yang kedua faktor ekonomi. 15. Siapakah pemimpin bangsa Mongol yang terkenal? Pemimpin bangsa Mongol yang terkenal ialah Genghis Khan. 16. Siapakah nama kecil Genghis Khan? Nama kecilnya ialah Temujin. 17. Apa yang menyebabkan Genghis Khan meninggal dunia? Apa yang menyebabkan ayah Genghis Khan meninggal dunia? Ayah Genghis Khan meninggal dunia karena diracun oleh musuhnya. 18. Bagaimanakah masa kecil dari seorang Genghis Khan? Ia melewati masa-masa yang sulit karena ia hidup di tengah kekejaman dan mara bahaya. 19. Siapakah pemimpin Mongol yang menghancurkan dinasti Abbasiyah? Pemimpin Mongol yang menghancurkan dinasti Abbasiyah yaitu Hulagu Khan.
20. Hulagu Khan menyerang Baghdad pada tahun 1258 Masehi. 21. Seperti apakah sosok Genghis Khan yang digambarkan dalam film Mongol The Rise of Genghis Khan? Sosok Genghis Khan digambarkan sebagai seorang pemimpin yang matang ditimpa alam dan juga keadaan. 22. Siapakah nama ayah Genghis Khan? Nama ayahnya ialah Ensugei. 20. Pada usia 9 tahun, Genghis Khan dan ayahnya melakukan perjalanan ke Merket. Apakah tujuan dari perjalanan tersebut? Tujuannya yaitu untuk mencapai perdamaian yang dilakukan dengan cara melalui perjodohan. 24. Mengapa Ensugei ingin menjodohkan Genghis Khan dengan gadis Merket? Karena Ensugei ingin berdamai dengan bangsa Merket. Sebab beberapa tahun yang sebelumnya ia pernah menculik istri dari salah seorang prajurit Merket. 25. Apakah hikmah yang dapat diambil setelah menonton film Mongol The Rise of Genghis Khan? Hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita dapat meneladani sosok Genghis Khan sebagai sosok yang pantang menyerah, yang memiliki keteguhan hati dan kesetiaan. 26. Apa itu dinasti Ilkhan? Dinasti Ilkhan adalah sebuah dinasti yang dibangun oleh orang-orang Mongol ketika mereka berhasil menguasai kota Baghdad. 27. Dinasti Ilkhan didirikan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. 28. Bagaimanakah peran dinasti Ilkhan terhadap peradaban Islam? Dinasti Ilkhan berperan terhadap peradaban Islam yaitu dengan cara membangun peradaban Islam kembali pasca kehancuran dari kota Baghdad. 29. Berapa lamakah dinasti Ilkhan berkuasa? Dinasti Ilkhan berkuasa mulai dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1353 Masehi. 30. Siapakah yang pertama kali membawa Islam pada dinasti Ilkhan? Yang pertama kali membawa Islam atau memperkenalkan Islam pada dinasti Ilkhan yaitu Ghazan Khan. 31. Mengapa dinasti Mamluk juga disebut dengan dinasti Buddha? Disebut dinasti Buddha karena dinasti ini didirikan oleh budak-budak yang dulunya bekerja untuk dinasti Ayyubiyah. 32. Apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Mamluk? Dinasti Mamluk awal berdirinya dinasti Mamluk ini berasal dari kekisruhan politik yang terjadi setelah wafatnya penguasa dinasti Ayyubiyah yaitu Al-Malik As-Saleh. 33. Siapakah pemimpin dinasti Mamluk yang terkenal? Nama pemimpin dinasti Mamluk yang terkenal ialah Baibar. 34. Kapan dinasti Mamluk didirikan? Dinasti Mamluk didirikan pada pertengahan abad ke-13 Masehi. 35. Apa yang menyebabkan runtuhnya dinasti Mamluk? Ada 4 faktor yaitu yang pertama adanya konflik perebutan kekuasaan, yang kedua munculnya budaya hidup mewah atau hedonistik, yang ketiga rusaknya moralitas para penguasa, dan yang keempat itu munculnya bangsa Turki Utsmani. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.